Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Lutfi Rahmaning Tias, peserta pelatihan dasar CPNS LIPI tahun 2021 Angkatan 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan apa saja yang telah saya dapatkan setelah mengikuti pembelajaran Agenda 3 pada sesi e-learning, yakni mengenai kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Dalam Agenda 3 kali ini, terdapat 3 materi pokok yang kami pelajari, yaitu yang pertama mengenai manajemen ASN, yang kedua mengenai pelayanan publik, dan yang ketiga mengenai whole of government. Ada banyak sekali pengetahuan dan nilai-nilai yang berharga yang saya dapatkan selama mengikuti pembelajaran baik dari sesi asinkronus maupun sesi sinkronus bersama Ibu Siti Meningsih, Bapak Ponta Sinaga, Bapak Ajib Haryanto, dan Ibu Niken. Sebagaimana yang telah saya pelajari dalam Agenda 1 dan Agenda 2, seorang PNS sebagai salah satu sumber daya dalam pemerintahan memiliki peran yang sangat penting untuk berkontribusi dalam sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga bisa mewujudkan visi dan tujuan negara serta bersaing secara internasional. Untuk mewujudkan peran tersebut, seorang PNS harus menginternalisasikan nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Namun tentu saja, untuk bisa menjadi seorang ASN yang profesional dan berintegritas, akan ada banyak sekali tantangan yang semakin berkembang dari zaman ke zaman. Salah satu hal yang cukup mengejutkan bagi saya adalah ketika Ibu Mei menyebutkan bahwa indeks efektivitas pemerintahan Indonesia masih jauh dari nilai maksimal, meskipun sejak tahun 2010 hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Penelitian UI CSGAR pada tahun 2019 pun mengenai indeks persepsi masyarakat terhadap profesionalitas ASN menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat menilai profesionalitas ASN masih dalam kategori sedang. Banyaknya pemberitaan negatif serta minimnya pemberitaan positif mengenai ASN semakin menambah masyarakat untuk memiliki persepsi negatif terhadap profesionalitas ASN. Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan reformasi birokrasi dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara sebagai dasar dalam pengelolaan atau manajemen ASN, sehingga bisa mewujudkan birokrasi yang profesional. Dalam manajemen ASN ini, saya mempelajari kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik, serta kode perilaku ASN. Pengetahuan-pengetahuan ini sangat dibutuhkan agar saya bisa menjalankan dengan baik 3 fungsi ASN, yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai wujud nyata komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal dan akuntabel, UU ASN juga telah mengakomodasi pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN, seperti dalam proses rekrutmen, penggajian, mutasi, pengembangan kompetensi, dan lain-lain. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan sistem merit tersebut? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, asal-usul, agama, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kesehatan. Penerapan konsep ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas ASN sehingga bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik. Saat ini penerapan sistem merit bisa kita lihat dalam penerapan seleksi CPNS, yaitu menggunakan CAT atau Computer Assisted Testing, dan pada proses open recruitment seleksi pimpinan jabatan tinggi yang diadakan di berbagai kementerian, lembaga, atau institusi. Adanya pemaparan penugasan Mission Impossible mengenai rencana aksi perubahan dari masing-masing anggota kelompok 3 membuat saya semakin memahami mengenai manajemen ASN. Sedangkan pendalaman materi mengenai pelayanan publik dan whole of government saya dapatkan melalui penugasan Best Practice Virtual Tour.
Kelompok kami memilih Kew Royal Botanic Gardens sebagai contoh karena kebun raya tersebut telah sangat baik dalam menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik, terutama dalam hal kemudahan akses. Semua informasi mengenai Kew Gardens dapat dengan mudah diakses oleh publik dimanapun berada melalui laman website mereka yang mudah dipahami, terintegrasi, dan penampilan yang menarik. Kew Garden pun dapat dijadikan contoh dalam penerapan whole of government. Untuk memaksimalkan pengelolaan dan pendanaan, Kew Garden yang dikelola oleh swasta telah menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan pemerintah, serta membuka kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Saat ini kita juga bisa melihat penerapan whole of government di LIPI, khususnya Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya yang telah menjalin kemitraan dengan pihak ketiga untuk memaksimalkan fungsi edukasi dan fungsi wisata di seluruh kebun raya yang dikelola oleh LIPI. Selain itu, P2KTKR juga telah menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah untuk membangun kebun raya daerah di seluruh Indonesia, sehingga konservasi tumbuhan Indonesia dapat dilakukan dengan maksimal. Secara tidak langsung, kami juga telah menerapkan prinsip kolaborasi dan kerjasama dalam whole of government selama kami mengerjakan berbagai tugas kelompok. Wah, ternyata ada banyak sekali pengalaman yang sangat berharga yang saya dapatkan dalam pembelajaran agenda ketiga kali ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.